Baik, terima kasih untuk Mas Doni. Sebelumnya, selamat siang kepada teman-teman dan Pak Jeki. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait nilai dan norma. Sebelumnya, mengapa kami mengambil materi nilai dan norma ini? Karena nilai dan norma sosial ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Karena nilai dan norma memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis. Sosialisasi bisa dimulai dari sekolah dan bisa diselipkan dalam mata pelajaran sosiologi, terutama di SMA, yang mana sosialisasi dimaksudkan agar tujuan atau kebermanfaatan nilai dari norma sosial itu sendiri dapat tercapai dan juga tujuan pembelajaran sosiologi terkait norma dan nilai ini juga dapat tercapai. Nah, dalam pembelajaran kali ini kami menggunakan 2 cara pembelajaran digital, yakni melalui YouTube dan Quizizz. Mungkin bisa di-play sedikit untuk nilai dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Arin, akan menjelaskan materi terkait nilai dan norma. Sebelumnya, nilai dan norma ialah aturan-aturan dalam masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan keteraturan sosial. Aturan pokok tersebut diciptakan dan ditetapkan berdasarkan nilai sosial. Nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap baik dan dianggap pantas bagi masyarakat setempat. Aturan dalam masyarakat meliputi perbuatan yang dilarang dan dianjurkan. Aturan dalam masyarakat terwujud dalam bentuk norma sosial. Nah, dalam nilai sosial dan norma sosial ini meliputi apa saja sih? Jadi materi nilai sosial yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini meliputi yang pertama yaitu ciri-ciri nilai sosial, lalu yang kedua yaitu jenis nilai sosial, dan yang ketiga yaitu fungsi dari nilai sosial tersebut. Nah, materi norma sosial yang dibawakan pada kesempatan kali ini juga akan dijelaskan yang pertama yaitu proses pembentukan norma sosial, lalu ciri-ciri norma sosial. Terima kasih. Ya, mungkin dari pembelajaran YouTube ini kami memberikan materi terlebih dahulu kepada teman-teman di sekolah. Lah, selanjutnya kami memberikan soal-soal melalui Quizizz, di mana lewat pemberian soal itu kami menilai bagaimana pemahaman mereka terkait dari materi-materi nilai dan norma sosial yang telah kami berikan lewat pembelajaran di YouTube tersebut. Ya, mungkin ini sedikit cuplikan dari Quizizz-nya. Dan di sini kami bisa menilai bagaimana pemahaman dari siswa-siswi, murid-murid SMA ini di pembelajaran nilai dan norma ini. Ya, nggak usah login, nggak apa-apa Mas Doni. Jadi pembelajaran digitalnya itu kita lewat pemahaman materinya lewat YouTube, kita berikan materi, lalu bagaimana kita menilai dari pemahaman siswa-siswi ini melalui aplikasi Quizizz ini. Ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin ada yang ditanyakan bisa lewat kolom chat. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Selanjutnya dilanjut ke kelompok 2, yaitu Yayi Putri dan Adela. Dipersilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Yai Putri dan Adila Gita, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, yang pertama kita akan buka link YouTube terlebih dahulu ya, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kalau katanya sih, tak kenal maka tak sayang ya. Maka, perkenalkan, saya adalah Gita Erika dan teman saya, Yai Putri Dwi Hayuni. Kami dari kelas 2020C akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gejala sosial. Apa sih gejala sosial itu? Secara umum, gejala sosial dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, gejala sosial juga bisa dimaknai sebagai fenomena sosial. Sedangkan, kalau menurut Surjono Sukanto, gejala sosial itu salah satu penyebab terjadinya masalah sosial yang disebabkan oleh lingkungan masyarakat. Kemudian, ada berapa sih macam-macam dari gejala sosial ini, teman-teman? Nah, di sini ada 4 aspek dari macam-macam gejala sosial. Yang pertama ada aspek ekonomi. Gejala sosial pada aspek ekonomi dapat dilihat dari banyaknya orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua ada aspek kebudayaan. Dengan adanya ketidaksesuaian pengamalan norma, nilai, dan kepentingan sosial di dalamnya, maka dapat menyebabkan timbulnya gejala sosial. Yang ketiga ada aspek lingkungan. Gejala sosial di aspek lingkungan alam berhubungan dengan keadaan kesehatan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian kondisi lingkungan tempat tinggal. Dan yang terakhir, ada aspek psikologis. Gejala sosial di aspek ini terjadi apabila pola pikir keseharian individu maupun sekelompok orang berseberangan dengan tatanan kehidupan yang berlaku di masyarakat. Nah, kemudian di dalam YouTube tersebut kita juga mencantumkan link kuisis yang bisa diakses oleh para siswa nantinya. Bisa diperlihatkan ke teman-teman, Mbak Yayi. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kuis yang kita berikan kepada teman-teman nanti untuk mengasah pemahaman dari materi kita. Baik, teman-teman, itu beberapa materi yang kita jelasin dan kuis yang kita berikan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh nanti
kasih di kolom chat. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bisa dilanjutkan kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Jeki dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami mengenai bahan ajar pembelajaran digital sosiologi di SMA yang bertemakan stratifikasi sosial. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu ada saya, Rifki Dwinanda Aditya, dan Umul Saidah. Masuk ke intinya, di sini kami pertama-tama akan membagikan sebuah link kepada peserta untuk dapat mengakses web yang di dalamnya terdapat soal-soal singkat yang telah kami buat, yaitu dari Quizizz. Quiz ini berisikan 5 soal yang mana nanti tiap soalnya akan kami bahas melalui PowerPoint yang sudah kami buat. PowerPoint tersebut juga kami buat berupa rekaman video yang berdurasi sekitar 8 menit dan dapat diakses melalui link YouTube yang telah kami bagikan. Dalam video ini, kami menjelaskan secara singkat pembahasan persoalan yang telah dikerjakan peserta sebelumnya. Pada menit ke-1, soal pertama ini kami menjelaskan stratifikasi sosial itu sendiri dan latar belakang pembentukan stratifikasi. Soal yang kedua, pada menit kedua, berisi soal dasar ukuran yang ada pada stratifikasi sosial. Lalu masuk ke soal yang ketiga, sifat stratifikasi sosial. Keempat, terkait bentuk stratifikasi sosial. Dan yang terakhir, pertanyaan terkait fungsi stratifikasi sosial. Ya, mungkin dari 5 soal tersebut bisa dilihat pembahasannya lebih lanjut di dalam YouTube. Mungkin durasinya terlalu lama. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Pak Jeki. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang mengenai teori dan pengetahuan sosiologi. Bisa dilanjut? Slide-nya bisa dilanjut di next. Nah, dalam teori pengetahuan tentang sosiologi ini nanti akan dibahas mengenai materi-materi yang berkaitan dengan pengetahuan sosiologi. Di next lagi. Mungkin bisa di next lagi. Di slide yang kelima. Di next. Nah, materi yang dibahas yang pertama itu ada objek kajian dari sosiologi. Terus bisa di next.
Nah, yang kedua ini ada ciri-ciri dari sosiologi. Bisa di next lagi. Nah, yang berikutnya materi yang akan dibahas mengenai hakikatnya dari ilmu sosiologi ini. Bisa di next. Di next lagi. Baik, sampai di ruang lingkup sosiologi. Itu juga akan dibahas dalam materi kali ini. Bisa di next. Di next lagi sampai kajian. Nah, berikut adalah yang akan dibahas yaitu tentang mengenai kajian ilmu sosiologi, dan di dalamnya seperti ada mengenai interaksi sosial, kelompok sosial, sosialisasi dalam proses kepribadian, nilai dan norma, perubahan sosial, mobilitas sosial, pengendalian sosial, struktur sosial, lembaga sosial, dan penyimpangan sosial. Bisa di next. Sampai bawahnya lagi, sampai di metode. Nah, berikut materinya yaitu mengenai metode penelitian dalam sosiologi. Nanti akan dibahas tentang dua metode, yaitu tentang metode kualitatif dan metode kuantitatif. Next. Nah, berikutnya ada cabang-cabang ilmu sosiologi. Nanti di situ terdapat banyak sekali yang akan dibahas dari cabang-cabang sosiologi, yaitu seperti sosiologi pembangunan, sosiologi pendidikan, sosiologi keluarga, dan di next. Ada sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi agama, dan sosiologi pedesaan dan perkotaan. Di next. Nah, yang terakhir yaitu dalam materi akan dipaparkan juga mengenai fungsi dan manfaat sosiologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Khairunisa. Boleh slide selanjutnya, next. Sampai slide terakhir. Jadi link bahan ajar kita sediakan di YouTube. Di situ kita pelajar bisa mengakses videonya dan mempelajari bahan ajar tersebut. Setelah itu mereka bisa mendapatkan referensi bacaan yang sudah disediakan di deskripsi video tersebut, dan juga terdapat latihan soal di deskripsi tersebut. Jadi para pelajar bisa melatih soal. Mungkin bisa dibuka linknya. Di video ini nanti itu sudah ada bahan ajarnya yang sudah kita jelaskan. Lalu di deskripsinya nanti sudah tersedia referensi-referensi bacaannya dan juga latihan soalnya. Jadi pelajaran digitalnya yaitu mereka bisa melihat video ini di mana saja dan juga dapat membaca referensi bacaannya di internet. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Baik, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 5, Nuria Febri dan Khairul Anam. Silakan. Waktunya 5 menit. Baik, terima kasih. Mungkin Khairul Anam bisa membantu untuk mempresentasikan. Dek, padahal itu, aduh, gimana ya, Dek? Ketika sih gue 20 sudah nulisan. Parah sih. Kok ngeliat sendiri sih gak jelas. Kita tarik lo. Buat ada. Sejahtera kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, kebajikan. Makan. Astagfirullah. Pelajaran sosiologi di SMA tentang konflik sosial. Pertama, saya akan memperlihatkan kata konsep dari konflik. Konflik dibagi menjadi 4. Pengertian konflik, pemetaan konflik. Ya, baik, terima kasih. Berikut ini merupakan salah satu hasil kerja kami dalam materi pembelajaran sosiologi di SMA yang materinya konflik sosial. Jadi dalam pembelajaran digital ini kami memberikan link yang bisa diakses berbagai kalangan ya, baik dengan media komputer, handphone maupun yang lainnya. Link YouTube ini digunakan untuk para siswa memahami materi yang ada dalam sosiologi. Dalam konflik sosial ini kita juga memberikan beberapa poin penting, yaitu pengertian dari konflik, pemetaan dari konflik, kemudian akar masalah dari konflik, serta resolusi konflik itu sendiri. Dari adanya link YouTube yang diberikan, itu nanti siswa bisa menyimak terlebih dulu atas materi yang diberikan, sehingga nantinya ketika ada kelas virtual seperti melalui Google Meet atau Zoom, para siswa sudah memiliki bekal dalam materi yang disampaikan. Konsep dari link yang kita bagikan ini masuk ke dalam model pembelajaran digital, yaitu virtual learning, yang dimana semacam ini tuh jauh lebih banyak ya, konsep seperti ini tuh lebih banyak dibandingkan konsep-konsep yang hanya sekedar memaparkan materi secara langsung dan hanya sekedar tahu serta mendapatkan pengetahuan yang eksplisit gitu. Jadi dengan adanya link YouTube yang kita berikan, ini nanti mereka mengalami dan memahami bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang diperoleh melalui keterlibatan mereka secara pribadi dan aktif. Sehingga nantinya ketika adanya pertemuan virtual dengan guru, itu nanti mereka bisa memaksimalkan keaktifan mereka pribadi. Menambahkan pembelajaran digital ini lewat YouTube akan memudahkan bagi siswa karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan materi di upload di YouTube ini, siswa dapat mengaksesnya dengan mudah. Gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 5. Ini dari kelompok 5 berarti sudah ya?
Oke, kemudian sekarang dilanjut ke kelompok 6, Vidya dan Roselina. Silahkan, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Jeki. Di sini saya dan Vidya akan menjelaskan beberapa poin dalam materi pemberdayaan perempuan. Di sini kami mengupload video media pembelajaran kami di YouTube sehingga kita bisa mengaksesnya kapan saja dengan internet. Poin-poin dalam materi ini adalah pengertian dari pemberdayaan perempuan, kemudian tujuan dari pemberdayaan perempuan, kemudian indikator pemberdayaan kepada perempuan, yang keempat, strategi pemberdayaan kepada perempuan. Kemudian yang kelima, tahap pemberdayaan kepada perempuan. Dan yang terakhir, program pemberdayaan kepada perempuan. Nah, setelah melihat videonya dengan selesai, kami akan memberikan link Google Form untuk sebagai pemahaman lebih lanjut. Nah, seperti ini materinya, seperti ini kuisnya. Ya. Mbak Vidya boleh diputar sedikit videonya. Ya, terima kasih. Ya, itu teman-teman video materi pembelajaran dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 7. Selamat siang Pak Jeki dan teman-teman. Ini dari kelompok kami, kelompok 7. Proses pembelajaran digital yang kami lakukan yaitu dengan proses mengupload proses pembelajaran di YouTube dengan dilengkapi link pembelajaran yang tersedia pada link Google Classroom dan Google Drive. Di mana dalam YouTube tercantum link yang akan menerangkan proses pembelajaran kami dan tercantum juga soal-soal yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang kelompok kami lakukan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi.
nasionalisme, batas, jarak, dan birokrasi antar negara tidak menjadi penghalang dalam berinteraksi. Berikut pengertian konsep globalisasi menurut para ahli masyarakat dunia tunggal yang disebut masyarakat global. Industri. Pada abad ke-20, pengaruh budaya sangat diperhatikan. Yang keempat, menambah devisa negara. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, UMKM sulit untuk bertahan. Yang kedua, negara. Yang ketiga, terjadi konflik antar negara yang berkaitan dengan kepentingan. Kerusakan lingkungan. Secara umum, kerusakan lingkungan dapat terjadi karena dua faktor. Pandang tersendiri sehingga sulit dipahami dan diterima. Kelima, kegunaannya bersifat sekian dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 8. Maaf, kelompok 8, Vera dan Anissa dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, untuk kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran digital sosial. Anissa bisa share screen sekarang. Iya. Sebentar ya. Nah, berikut videonya. Selamat apa saja untuk teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pembelajaran digital sosio di SMA dengan materi disintegrasi sosial, yaitu yang beranggotakan Anissa Noviana Ramdhani dengan NIM 060 dan Vera Nurfarida NIM 010. Pertama-tama kita akan mempelajari apa itu pengertian disintegrasi. Disintegrasi atau disorganisasi adalah adanya kondisi ketidakseimbangan dan ketidakserasian antar unsur di masyarakat karena ada beberapa unsur yang tidak berfungsi dengan baik. Disintegrasi juga diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Gejala disintegrasi.
Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang keempat, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Ekonomi yang akut dan berlangsung lama. 2. Krisis politik berupa perpecahan elit di tingkat nasional. Mungkin sudah 3. Krisis bisa di-pause, Nisa. Jadi itu tadi sedikit tampilan video dari kelompok kami. Jadi kelompok kami memberikan pembelajaran digital melalui video penayangan di YouTube dan sekaligus di Quizzes. Jadi pelajar dapat mengakses video melalui YouTube dan Quizzes. Setelah itu pelajar juga dapat mengakses latihan soal melalui Google Form yang linknya sudah terdapat di deskripsi YouTube. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke kelompok 8. Maaf, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Jeki dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Agnes Brigita dan Angel Kurnia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahan ajar digital materi integrasi sosial. Materi integrasi sosial kami buat dalam bentuk PPT yang selanjutnya kami unggah ke SlideShare. SlideShare sendiri merupakan platform presentasi dan dokumen sharing populer yang dapat diakses dengan internet. Dalam SlideShare ini, kita bisa menentukan apakah dokumen yang kita unggah bisa di-download atau tidak, dan siapa saja yang bisa mengaksesnya. Lalu dalam PPT, ini tuh membahas mengenai pengertian integrasi sosial, faktor penghambat dan pendukung, lalu bentuk-bentuk integrasi sosial, dan sebagainya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Agnes. Ya, untuk bahan ajar selanjutnya itu kami menggunakan Edmodo untuk memberikan
Maaf, ini nggak ada suaranya atau memang sedang diam ya? Iya, maaf Zuni sebelumnya. Ini share screen dari aku rada bermasalah. Boleh kelompok 10 dulu, gak baru kelompok aku lagi. Atau gimana? Iya, ya. Atau mau langsung dibantu share screen-nya aja sekarang juga bisa. Oke, Kalau sebentar. mau dilanjut kelompok 10, dilanjut kelompok 10 langsung dulu juga nggak apa-apa. Berhenti kelompok aku lagi boleh? Iya. Oke, kelompok 10 dulu aja deh. Ya, kalau untuk kelompok 10 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Wayuning Tias Puspitasari, NIM 2456426, dan yang kedua Natasha Prilly Prisilia, NIM 2456452. Di sini media pembelajaran yang kami gunakan yaitu menggunakan Google Site. Baik, di sini Google Site ini mirip kayak website ya, yang bisa diakses itu kapan aja. Di sini ada 3 kayak materi, video, sama simulasi. Materi ini berisikan, bentar. Jadi di sini ada PPT. Nah, bisa dilihat. Jadi nanti siswa bisa langsung buat ngelihat PPT-nya jika ingin melihat materinya. Selanjutnya ada video. Video ini bisa langsung terhubung ke link YouTube. Jadi kalau misalnya kalian mau ke YouTube, nanti ini bisa diklik dan langsung muncul pindah ke aplikasi YouTube. Nah, ya jadi kurang lebihnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, di sini ada simulasi. Simulasi ini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, karena di sini tema
dari kelompok saya yaitu multikultural dan diferensiasi sosial. Jadi soalnya tentang 2 materi itu. Jadi ini nanti bisa dikerjakan langsung oleh siswanya. Dan di bawahnya nanti udah langsung ada kunci jawabannya. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 10. Kelompok 9 apa sudah bisa ya untuk presentasinya, untuk share screen-nya? Kalau bisa mungkin bisa langsung dilanjut lagi ke kelompok 9. Ya, Zuni sudah bisa. Pindah. Iya, Agnes. Silakan kelompok 9. Lalu untuk teman-teman, mohon maaf mengingatkan kembali, jadi ini durasi maksimalnya 5 menit ya. Jadi diusahakan biar tidak melebihi itu. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, mungkin Angel boleh minta tolong di share screen ya. Terima kasih. Ya, jadi di sini kami menggunakan Edmodo yang dapat diakses secara hanya dari web atau menginstal aplikasinya. Dan ini tuh dijadikan sebagai lanjutan dari pemahaman para pelajarnya setelah membaca dan mendalami materi yang ada di PPT yang kami upload di slide share tadi. Nah, di Edmodo ini kami membuat suatu kuis yang berisi 10 pertanyaan. Dan Edmodo ini tadi seperti saya bilang bisa diakses secara melalui aplikasi ataupun dari webnya saja. Dan di Edmodo ini juga bisa membuat kelas secara online dan hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang mempunyai kode kelasnya saja. Maka dari itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk membuat kuis itu di Edmodo-nya. Nah, saat ingin mengerjakan kuis di Edmodo, baik pengajar dan pelajarnya itu kan harus mempunyai koneksi internet. Nah, jadi konsep pembelajaran digital kami itu seperti itu. Dan ini tuh contoh kuis yang sudah dikerjakan oleh rekan saya, Angel. Nanti bisa langsung, kalau misalnya nanti dari akun gurunya itu bisa langsung terlihat mana yang salah dan mana yang benarnya. Seperti itu. Ya seperti itu saja. Terima kasih. Maaf untuk kekurangannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat siang. Iya, selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 11. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jeki dan teman-teman. Saya Dinda Kamalian 088 dari kelas 20C dan Ruci Handayani dari NIM 50 dari kelas 2020B. Materi bahan ajar yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai interaksi sosial yang dibahas di dalam pembelajaran via YouTube yang linknya telah disebarluaskan dan dapat diakses menggunakan internet. Beberapa materi di
pembelajaran dalam interaksi sosial ada tindakan sosial yang berisi tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, tindakan afektif, ada kontak sosial, ada komunikasi sosial. Seperti itu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 12. Kelompok 12 dipersilakan. Bisa langsung dilanjut saja ke kelompok 13. Halo. Iya. Ini dari kelompok 12 ya, Fitri ya? Oh iya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 12 menjelaskan terkait permasalahan sosial. Bentar ya, Re, ini gangguan buat share screen-nya. Ini teman-teman bisa langsung dilanjut saja ke kelompok 13. Ini kelompok 12 sedang ada kendala. Dipersilakan kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Jeki. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Iin Indriani dengan NIM 015 dan Muhammad Ridho Fadilan dengan NIM 076. Dalam kesempatan ini, bahan ajar yang kami sampaikan adalah mengenai masyarakat multikultural. Di sini kelompok kami memanfaatkan Google Site untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Google Site ini sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok, baik untuk kepentingan personal maupun perusahaan. Nah, tentunya Google Site ini juga layanan website pribadi yang tidak memungut biaya sedikit pun dan gratis. Nah, di sini dalam media pembelajaran kami ada tujuan, materi, video, latihan soal. Nah, tujuan di sini berisikan mengenai mengenai tujuan dari pendidikan masyarakat multikultural sendiri, kami kutip dari dalam UU Sisdiknas dan manfaatnya dari Kun Mariyati dalam sosiologinya yang menjelaskan mengenai manfaat masyarakat multikultural. Kemudian di materi kami menyediakan mengenai
dokumen PPT, dan dokumen secara Word yang bisa dibaca oleh siswa secara langsung. Selain itu juga ada video yang kami upload di Google dan bisa dikomparasikan gitu loh secara langsung di Google Site. Nah, pemilihan dari media yang kami jadikan di sini Google Site ini adalah jadi Google Site ini dapat menggabungkan dari beberapa bentuk komponen yang kami butuhkan untuk media pembelajaran itu jadi satu website. Jadi siswa itu tidak perlu untuk lari dari satu link ke link lainnya. Nah, ini berikut adalah video bahan ajar kami. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran digital SMA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi masyarakat multikultural. Untuk teman-teman semuanya, silahkan menyimak video berikut ini untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki keragaman kebudayaan dan dapat hidup berdampingan. Dalam masyarakat multikultural sendiri, setiap kelompoknya selalu berusaha saling menyiapkan bentuk perilaku diskriminasi dan etnosentrisme demi sebuah kerukunan. Ciri-ciri masyarakat multikultural. 1. Memiliki kebudayaan yang beragam. 2. Memiliki nilai dan norma yang telah disepakati sebelumnya. 3. Bersatu melalui proses yang relatif lambat. 4. Perbedaan dalam masyarakat cenderung menimbulkan konflik sosial. Dan yang kelima adalah terjadi dominasi kelompok dominan. Bentuk-bentuk masyarakat multikultural. 1. Multikultural bentuk isolasi, atau lebih dikenal sebagai masyarakat yang menjalankan hidupnya secara otonom dan hanya terlibat dalam interaksi yang telah dikenal antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, multikultural bentuk akomodatif. Kelompok ini lebih cenderung memiliki kultur yang dominan atau dalam penyesuaian serta akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Yang ketiga, multikultural bentuk otonomi. Kelompok kultural utama sangat berusaha untuk tetap mewujudkan adanya kesetaraan terhadap budaya dominan serta menginginkan kehidupan yang lebih otonom. Yang keempat, multikultural bentuk kritikal atau interaktif. Jenis kelompok ini terjadi dalam masyarakat plural yang mana kelompok yang ada pada sebenarnya tidak terlalu menuntut pada kehidupan otonom, namun lebih menuntut adanya penciptaan kultur kolektif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah multikultural bentuk kosmopolitan. Kelompok ini berusaha menghilangkan segala macam antara batas-batas kultural dan bertujuan menciptakan masyarakat yang di setiap individunya tidak akan terikat oleh budaya tertentu. Hubungan antar kelompok dalam masyarakat multikultural. Hubungan sosial antar kelompok dalam masyarakat multikultural menghasilkan. Nah, itu tadi adalah pembahasan melalui video bahan ajar kami. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ridho. Silakan Mas Ridho. Oke, baik Mbak Iin, atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan melanjutkan mengenai apa saja yang ada di dalam video tersebut. Jadi, dalam video tersebut juga menjelaskan adanya hubungan antar kelompok dalam masyarakat multikultural, latar belakang tertentunya masyarakat multikultural, dan pengaruh adanya masyarakat multikultural. Terus setelah itu, dalam slide ini juga tersedia soal-soal, latihan soal yang berjumlah 20 soal, yang mana setiap soalnya berbobot 5 poin. Jadi dalam soal tersebut, jika pengerjaannya dilakukan secara benar semua, maka akan mendapatkan total 100 poin. Itu adalah bahan ajar yang kami buat, saya dan Iin. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Jeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya
kelompok 12 tadi belum ya, jadi kelompok 12 bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman Pak Jeki dan teman-teman semuanya. Di sini saya kelompok 12 akan mempresentasikan terkait permasalahan sosial. Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran melalui link YouTube karena menurut saya dengan pembelajaran seperti ini bisa memudahkan siswa untuk mengakses materi yang belum dipahami, dan juga mereka dapat lebih mudah untuk memahami materi-materi yang telah disediakan oleh guru. Berikut adalah video yang saya buat. Izin maaf, ini nggak ada suaranya. Oh iya. Ini udah ada suaranya belum ya? Belum dengar. Sebentar. Maaf, di sini kan suaranya nggak muncul, jadi saya jelaskan aja ya. Di sini dijelaskan faktor yang mempengaruhi permasalahan sosial, yaitu salah satunya faktor ekonomi, misalnya masalah pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, faktor budaya seperti masalah kenakalan remaja dan seks bebas. Yang ketiga, faktor biologis, misalnya masalah kekurangan gizi dan penyakit menular. Yang keempat, faktor psikologis, misalnya masalah kontrol terhadap emosi.
Contoh dari permasalahan sosial itu sendiri yaitu salah satunya kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, aliran sesat, dan berita hoak. Dampak dari perubahan sosial itu sendiri yaitu peningkatan tindak kriminalitas, pelecehan kelompok, perilaku menyimpang, pengangguran, dan kesenjangan antar kaya dan miskin. Psikologis, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 14. Baik, izin share screen teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah, Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu mengenai penjelasan tentang perubahan sosial. Jadi di sini kelompok kami memilih media ataupun platform YouTube sebagai media ajar gitu karena dirasa mudah dijangkau oleh semua orang gitu. Jadi melalui media ini kami membuat sebuah video yang berisi tentang penjelasan perubahan sosial yang kurang lebihnya mungkin saya lihatkan previewnya sebentar ya, mungkin 1 atau 2 menit saja. Mas Almer, permisi nih suaranya nggak muncul. Iya Pak Mas, nggak muncul Pak. Bentar Mas. Bentar Mas, saya coba lagi. Sudah muncul belum ini teman-teman? Belum muncul. Belum ya? Apakah sudah muncul?
Sudah muncul atau belum Mas suara Mas? Mohon maaf. Belum. Oh, belum ya? Ya, Oke. ini kata Zuni dipindah kelompok 14 dulu aja, Mas. Oh ya, boleh. Mohon Ya, maaf. maaf teman-teman ya. Cek. Apakah sudah jelas kawan-kawan? Iya, sudah terdengar. Oke, terima kasih. Tunggu. Oke. Selamat siang untuk Bapak Jaki dan kawan-kawan. Perkenalkan, saya Doni Saputra dan kawan saya Regita Azani, kami dari kelompok 14. Untuk konten kami membuat 2 macam konten, pertama video dan 2 kuis. Dan untuk metode penyampaiannya, kami menggunakan 3 versi yang berbeda. Pertama, untuk video, kami menggunakan bantuan dari LMS atau Learning Management System. Sederhananya suatu perangkat lunak yang dirancang untuk mendistribusikan dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Contohnya ada Moodle, Dokeos, Edutor, Dokebo, Caroline, Edmodo, dan lain-lain. Untuk itu kami menggunakan Google Classroom. Kenapa? Karena pertama Google Classroom sudah populer, jadi semua orang sudah familiar, sudah tahu cara menggunakannya, mudah, efisien, dan yang paling penting Google Classroom itu gratis. Nah, videonya seperti ini, saya play. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah penasaran kenapa sih orang-orang di jalan raya mau-mau aja untuk jalan di jalur kiri? Kenapa orang-orang mau berangkat pagi-pagi agar tidak telat masuk kerja, lalu pulang dan mengulangi lagi semuanya itu besoknya? Singkatnya, jawabannya adalah karena kita sebagai masyarakat memang ingin agar orang-orang bertindak sesuai dengan yang kita harapkan, dan itulah inti dari apa yang dinamakan pengendalian sosial. Jadi, pengendalian sosial adalah suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan yang dilakukan oleh seseorang agar mencapai taraf kedewasaan. Melalui pendidikanlah seseorang mengetahui, memahami. Oke, baik. Kenapa kami memilih Google Classroom lagi? Karena kami melihat ada suatu kekurangan jika kami menguploadnya di YouTube. Contohnya, memang YouTube memang populer, mudah, efisien, dan gratis, tetapi kami merasa YouTube terlalu bebas untuk dijadikan sebagai semacam ruang pembelajaran karena terlalu banyak gangguan, terlalu banyak rekomendasi video yang menarik di sebelah kanan biasanya. Oleh karena itu kami memulai Google Classroom. Baik. Yang kedua, kami juga membuat kuis. Kami menggunakan 2 macam aplikasi. Yang pertama adalah Kahoot. Seperti ini tampilannya. Nah, kami menggunakan Kahoot karena Kahoot menurut kami itu menyenangkan. Karena Kahoot memang didesain sebagai game-based learning atau pembelajaran berbasis game. Kahoot sendiri memang rancang untuk pembelajaran sinkronus, berarti langsung secara real time. Karena seperti tampilannya, di sini ada soalnya, ini tampilan guru, dan tampilan siswanya seperti ini. Hanya ada simbol-simbol untuk jawaban. Halo, maaf dipotong Mas Doni, ini waktunya sudah 5 menit. Waduh, cepat. Tunggu ya. Oke, selanjutnya silakan Mbak Regita untuk menjelaskan. Terima kasih. 1 menit lagi. Oke, baik, izin masuk. Karena waktunya sudah 5 menit juga, ini saya singkat aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya sama kuisnya, cuma ini another platform aja. Ini sebenarnya Quizzes. Mungkin seperti yang teman-teman sebelumnya jelaskan juga, ini Quizzes itu agak mirip sebenarnya sama Kahoot. Jadi tujuan dari dibuatnya kuis ini, selain Kahoot dan Quizzes itu biar anak-anak atau siswa itu bisa lebih fokus untuk belajarnya. Jadi mereka akan tahu nih kalau misalnya di akhir itu bakalan ada resultnya, yaitu resultnya itu ya ngerjain soal. Dan ngerjain soalnya ini lebih variatif gitu. Jadi nggak monoton soal di kertas atau nggak
monoton hanya soal aja, tapi lebih variatif dan lebih banyak warna-warna. Jadi mereka ngerjainnya juga lebih enjoy. Terima kasih. Apa ya? Iya baik, apakah ini sudah selesai ya? Sudah. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 15. Oke, terima kasih Mbak Suni. Mohon maaf ya tadi saya nyalip, saya kira udah screen saya. Jadi langsung coba saya share screen lagi untuk yang tadi. Oke, di sini kelompok kami seperti yang sudah saya jelaskan tadi memilih YouTube sebagai platform atau media belajar karena dianggap mudah dan dapat dijangkau gitu oleh siapa saja. Apakah sudah terdengar teman-teman suaranya? Mohon maaf. Tidak terdengar Mas Almer, dibaca Tidak manual terdengar. aja. Oke. Iya. Oke, jadi saya bacakan aja ini beberapa slide-nya, slide materi-materi yang sudah disiapkan oleh kelompok kami. Jadi di sini kelompok kami menjelaskan mengenai pengertian perubahan sosial. Di sini ada definisi dari pengertian perubahan sosial sendiri yang dikemukakan oleh para ahli seperti itu. Nah, kemudian ada juga nih dari orang Indonesia sendiri, Pak Selo Sumarjan, kemudian ada William F. Cockburn yang seluruhnya juga mendefinisikan perubahan sosial seperti itu. Kemudian ada juga faktor terjadinya perubahan sosial seperti faktor internal, kemudian faktor eksternal dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada teori perubahan sosial sendiri seperti teori evolusioner yang ada beberapa teori. Kemudian sebentar, ada teori siklus, kemudian teori konflik dan sebagainya. Oke, kemudian setelah memahami materi yang ada di video ini, para siswa nantinya akan dilanjutkan dengan soal atau penugasan seperti itu yang mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Dito selanjutnya. Iya, untuk penugasan boleh minta tolong dibuka Mas Almer. Penugasan kita menggunakan Google Form karena biar nggak mempersulit juga, biar lebih mudah karena siswa-siswa pasti terbiasa menggunakan Google Form. Penugasan kita juga pakai analisis, jadi kita bukan menggunakan pilihan ganda, kita pakai esai. Setelah penugasan selesai, itu ada evaluasi belajar, jadi menilai bagaimana pemahaman materinya, terus bagaimana bahan ajar yang diberikan atau apakah sudah jelas atau tidak sebagai bahan evaluasi. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, selanjutnya kelompok 16. Kelompok 16 dipersilakan Rasafia dan Muhammad Ivan. Baik, karena mungkin kelompok 16 ada kendala, bisa dilanjut ke kelompok 17.
Oke, makasih. Buat Zuni minta tolong buat share screen-nya. Ini apa sudah terlihat? Oke, udah terlihat, Zun. Jadi dari kelompok kami menjelaskan tentang pendekatan kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Nah, untuk tahap pertama kita memberikan materinya dulu dari video ini. Bisa di-play, Zun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenutul Hariro dengan NIM 20040564046 dan ada teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Geroto Kristian Harjo dengan NIM 2004-0564-019. Oke, jadi di pertemuan kali ini kami akan bagian materi tentang pendekatan kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada makna kearifan lokal. Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, dan yang terakhir mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Untuk fungsinya, kearifan lokal berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah kepercayaan sastra dan pantangan, bermakna sebagai integrasi komunal atau kerabat serta upacara daur pertanian. Kemudian ada memiliki makna sebagai etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur, atau bermakna politik seperti upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan patron klien. Kemudian banyak komunitas yang memiliki ciri memegang teguh kearifan lokal sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terus ada pemberdayaan komunitas menurut Wilkinson dalam Sadri 2019, yaitu sebuah upaya atau perubahan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh anggota sebuah komunitas itu sendiri, di mana mereka merumuskan masalah, menyusun rencana, serta menentukan arah perubahan menurut keyakinan dan persepsi mereka sendiri. Dan perubahan itu diyakini sebagai perbaikan, sebagaimana layaknya membangun bangunan. Maka upaya perbaikan tersebut umumnya diarahkan kepada perbaikan dan pengokohan struktur-struktur penopang komunitas yang bersangkutan. Kemudian ada siklus pemberdayaan komunitas. Menurut Terry Wilson, terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas, yaitu tahap pertama, keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua, masyarakat diharapkan. Dan tahap ke-6, telah menjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilan dalam peningkatan kerja, mampu meningkatkan perasaan sosiologis di atas posisi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, tahap 7, yaitu masyarakat sudah berhasil memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Kelompok-kelompok tertentu. Kemudian pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan itu memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan kebudayaan masyarakat. Kemudian pendekatan pemberdayaan. Pendekatan dengan cara memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengatasi ketidakberdayaan khususnya di bidang ekonomi akibat dari kemiskinan dari proses politik. Kemudian faktor yang mempengaruhi pemberdayaan komunitas. Yang pertama adalah kesediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapi. Kemudian adanya pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan depan mengorbankan diri mereka sendiri. Kemudian ketergantungan adalah budaya dengan adanya masyarakat sudah terbiasa dalam hierarki birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat rutinitas. Kemudian dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, sehingga ini dari pemberdayaan terutama terkait dengan siklus pemberdayaan kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda. Dukungan sumber daya yang besar baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Oke, makasih buat Kak Garda. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi
Tahap pertama dari kelompok kami yang kami ajukan adalah pembahasan materi yang udah dijelaskan di video tadi. Terus kemudian kami juga memberikan 3 link YouTube yang merupakan video dari Watchdog documentary untuk menjelaskan mengenai pemberdayaan melalui kearifan lokal gitu. Kemudian yang ketiga itu kami menguji atau menjadikan tolak ukur pemahaman murid-murid menggunakan quizzes. Jadi di quizzes tersebut terdapat 5 soal esai yang masing-masing soal kami beri waktu 15 menit sebagai tolak ukur apakah siswa-siswa telah memahami materi tersebut melalui contoh-contoh video yang telah kami berikan begitu. Jadi apakah mereka dapat menganalisis apa itu kearifan lokal dan bentuk-bentuk pendekatannya dan sebagainya begitu. Dari Kak Garda apa ada tambahan ya? Baik, sepertinya sudah sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan kelompok 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jaki dan teman-teman. Dalam media pembelajaran digital yang sebelumnya, perkenalkan saya Yulia Anggita dan teman saya ini Zuni. Dalam media pembelajaran digital yang kami buat ini dengan mengupload PowerPoint yang di drive dalam mengambil media PPT ini termasuk dalam perangkat lunak yang menjadi salah satu syarat dari media pembelajaran digital. Dalam PPT ini bisa di next. Dalam PPT ini kita bisa membahas tentang keteraturan sosial yang diawali dengan perkenalan atau pengertian dari keteraturan sosial sendiri. Lalu bisa di next. Di next lagi. Nah, dalam PowerPoint ini kita menjelaskan beberapa unsur yang mendukung terbentuknya keteraturan sosial di masyarakat. Dapat dilihat dalam slide ini kita membuat poin-poin untuk unsur keteraturan sosial untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang kita paparkan. Kemudian bisa di next. Nah, dalam penjelasan mengenai unsur-unsur keteraturan sosial sendiri, kita juga bisa menjelaskan mulai dari pengertian dari unsur keteraturan sendiri, terus kita juga menjelaskan ciri-cirinya juga, dan kita juga menjelaskan contoh dari unsur keteraturan sosial tersebut. Bisa di next sampai akhir. Nah, di akhir slide PPT ini kita akan menyiapkan link soal melalui Edukandi yang bisa diakses siswa untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa mengenai keteraturan sosial dalam masyarakat. Untuk mengenai link akan lanjut dibahaskan oleh teman kelompok saya yaitu Zuni. Ya, jadi selanjutnya untuk link kuisnya kami menggunakan fitur dari Edukandi dengan memasukkan beberapa soal yang masing-masing soalnya memiliki durasi waktu sekitar 30 detik. Jadi nanti mengenai jawaban yang dijawab sama teman-teman ini skornya bisa muncul di halaman itu ketika itu juga. Berikut contoh pengerjaannya. Ya, seperti ini. Oke, baik. Sekian dari kelompok 18. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke kelompok 19.
Ya, baik. Mohon izin untuk share screen. Ya, selamat sore untuk Pak Jeki dan teman-teman. Kami dari kelompok 19, yaitu Jessica Claudia Xinova dan Cihan Firyalil Zahira. Kami akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Untuk materi ketimpangan sosial sendiri dalam pembelajaran sosiologi di SMA, termasuk ke dalam pelajaran di kelas 12. Oke, sebelum akan menjelaskan tentang materinya, nah siswa akan kita ajak untuk membuka web yang bernama menti.com di web ini, lalu nanti akan masukkan kodenya yang di bawah ini, dan nanti siswa akan diberi kesempatan untuk menuliskan 2 kata yang terlintas ketika mendengar kata ketimpangan. Jadi contohnya nanti, contoh Mentimeternya akan seperti ini. Nah, jadi jawaban yang siswa tulis nanti akan muncul di dalam word cloud ini. Ini ada beberapa kata sudah masuk. Seperti itu. Jadi nanti semakin banyak siswa yang menuliskan, akan semakin banyak juga kata-kata yang terlintas tentang penyimpangan. Kemudian selanjutnya akan mulai masuk ke dalam materinya, yaitu membahas tentang definisi penyebab dan dampak ketimpangan sosial. Definisinya yaitu keadaan yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan akses untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terus juga menjelaskan tentang definisi menurut para ahli, ada Budi Winarno, Jonathan Houghton, dan lain-lain. Ini kemudian kita akan menjelaskan juga tentang penyebab ketimpangan sosial, yaitu dibagi menjadi 2, faktor eksternal dan faktor internal. Nah, ini teori ketimpangan sosialnya ada 2 juga, tapi secara singkat akan dijelaskan. Yang pertama teori ketimpangan sosial klasik, yaitu ada teorinya dari Karl Marx, dari Emil Durkheim, dan juga dari Max Weber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan. Silakan. Baik. Yang kedua ada teori ketimpangan sosial modern. Next. Yang pertama ada teori dualisme sosial, dan yang kedua next ada teori dependensi atau ketergantungan. Kemudian next. Di sini kami juga menjelaskan dampak dari ketimpangan sosial itu yang pertama ada diskriminasi, kemudian lanjut 3 dasar perlakuan diskriminatif, lanjut kecemburuan sosial, lanjut monopoli kekuasaan, lanjut konflik sosial beserta ciri khususnya, lanjut dan ketimpangan sosial yang lainnya, dampaknya. Halo, mohon maaf, waktunya udah lebih dari 5 menit. Oh iya. Kemudian sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Maaf, jadi ini tadi ada kelompok yang dilompati, kelompok 16. Reza Fia sama Ivan dipersilakan. Iya, terima kasih. Adel minta tolong untuk di-share screen.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, Resafi Azani dengan Ivan Rahman Basori. Di sini pembelajaran digital yang kami gunakan itu menggunakan video YouTube, yang dimana materinya itu diunggah di channel YouTube, dan para peserta itu bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun menggunakan internet. Nah, untuk materinya sendiri itu terdiri dari, bisa dinyalakan, pengertian konflik menurut para ahli, lalu akibat dan penyebab terjadinya konflik, lalu ada cara pencegahan konflik, lalu ada cara penyelesaian konflik. Nah, di sini kami tidak hanya memberikan materi saja, namun di bagian deskripsi box itu kita juga memberikan link quizzes yang bisa dikerjakan oleh peserta didik. Nah, kita memberikan 2 link quizzes. Yang pertama itu link yang berisi pilihan ganda, dan yang kedua itu berisi esai. Nah, bagi peserta yang ingin melakukan, yang masih membingungkan terkait materi konflik, juga bisa bertanya melalui komen di YouTube, yang nantinya kita bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke kelompok 20. Maaf, izin share ya. Iya, silakan. Selamat sore teman-teman. Di sini saya Diana Putri Lestari dan teman saya Tabita Valda akan memaparkan materi pembelajaran sosiologi di SMA secara digital. Topik yang kita ambil adalah dinamika kelompok sosial. Untuk mengefisiensi pembelajaran, materi dapat diakses melalui YouTube dengan link yang sudah saya share. Membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi hidup, karena bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan karena banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat, karena setiap individu bisa memberikan masukan serta berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Faktor pendorong dinamika kelompok. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari luar. 1. Perubahan situasi sosial. Perubahan situasi sosial seperti pemekaran wilayah, masuknya industrialisasi, dan adanya penemuan-penemuan baru. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi. Contohnya, perubahan hubungan sosial pada masyarakat perkotaan, hubungan sosial dalam kelompok kekerabatan bergeser menjadi hubungan sosial berdasarkan kepentingan. Selanjutnya, 3. Perubahan situasi politik. Contohnya, pengertian pemilik kekuasaan, perubahan kebijakan yang dilakukan pemilik kekuasaan dapat menyebabkan perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang berasal dari dalam. 1. Adanya konflik antar Halo, mohon maaf waktunya sudah habis.
juga adanya perbedaan paham. Iya, selanjutnya dilanjutkan ke kelompok 21. Baik, terima kasih. Mungkin Saiful bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Pak Jeki. Kami dari kelompok 21 yang beranggotakan Muhammad Saiful Islam dan saya Salma Khotur Nada. Di sini kami mengambil materi penelitian sosial dengan memanfaatkan YouTube sebagai media untuk memaparkan materi berupa video. Teman-teman bisa melihat bahwa di situ penjelasan materi kami buat dengan ringkas agar tidak menyebabkan peserta didik lebih cepat bosan. Di situ ada pemaparan materi terkait penelitian sosial yang dikemas dalam bentuk video. Bisa disimak, di situ ada jenis penelitian berdasarkan waktu, dan juga manfaat penelitian. Nah, untuk selanjutnya kami juga memanfaatkan kuisis sebagai pendalaman materi yang berisikan soal-soal, yaitu 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai yang bisa dikerjakan oleh para peserta didik untuk pendalaman materi. Nah, link YouTube dan juga kuisis akan kami sebarkan pada para peserta didik dan mereka dapat mengaksesnya melalui perangkat seperti HP maupun laptop dengan jangkauan internet. Seperti itu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya bisa ke kelompok 23 dulu. Halo semuanya, saya Novi, saya sekelompok sama Janaturona Megananta. Sebentar saya akan share screen terlebih. Ketemu lagi dengan kita. Saya Janaturona Megananta. Jadi pada video ini itu ada penjelasan tentang pengertian sosiologi karena termasuk fungsi dan peran sosiologi itu materi pada awal belajar sosiologi untuk anak SMA yaitu kelas 10. Jadi penting bagi kami untuk menjelaskan pengertian sosiologi. Lanjut ke pengertian dari beberapa tokoh. Dan juga ini adalah apa saja yang dikaji ruang lingkup yang dikaji oleh sosiologi.